Kementerian Kesehatan mengantisipasi penyebaran varian baru COVID-19 yaitu AY4.2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung P2PL Siti Nadia Tarmizi mengklaim sejauh ini belum masuk ke Indonesia. COVID-19 varian AY4.2 sudah terdeteksi di Malaysia pada 2 Oktober lalu. Varian yang memicu peningkatan kasus COVID-19 di Inggris ini dikhawatirkan masuk ke Indonesia imbas pelonggaran pintu masuk penerbangan internasional ke Indonesia. Beberapa upaya telah dilakukan Kemenkes dalam mencegah masuknya varian ini, yaitu mensyaratkan tes PCR sebelum tiba di Indonesia dan setelah tiba di pintu masuk. Setiap orang yang datang dari luar negeri juga diwajibkan melakukan karantina 3 hari dan sudah mendapatkan vaksin COVID-19 sebelum tiba di Indonesia. Varian AY4.2 merupakan turunan virus corona varian Delta B11672 yang bermutasi. Pemerintah baru membuka pintu masuk penerbangan ke RI melalui Bali dan Kepulauan Riau untuk 19 negara, tak termasuk Singapura dan Malaysia. Pihaknya juga melakukan pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS untuk semua orang yang dinyatakan positif saat tiba di Indonesia untuk mengatasi varian baru. Ya, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan varian baru bisa menyebar dari 2 sisi, yakni di bawah pelaku perjalanan internasional atau mutasi sendiri. Kementerian Kesehatan mengantisipasi penyebaran varian baru COVID-19 yaitu AY4.2, Direktur Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Menular Langsung P2PL Siti Nadia Tarmizi mengklaim sejauh ini belum masuk ke Indonesia. Varian AY4.2 mendapatkan pemantauan khusus dari Inggris dan beberapa negara lainnya karena disebut lebih menular dan lebih cepat berevolusi ketimbang varian Delta lainnya. Sementara itu, pemirsa, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia Pandu Riono menyebutkan varian COVID AY4.2 tidak terlalu berbahaya. Selain itu, dia menilai varian yang berasal dari Malaysia tersebut mungkin sudah masuk ke Indonesia. Ya, Pandu menambahkan pemerintah tidak perlu menarik rem darurat atau mencabut pelonggaran PPKM atas masuknya varian tersebut. Meski demikian, surveillance harus terus ditingkatkan. Tidak perlu rem darurat, pelonggaran harus jalan terus. Surveillance juga saja yang perlu ditingkatkan. Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan jika varian Delta plus AY4.2 ini disebut lebih ganas 15% dari varian Delta yang saat ini telah menyebar ke Indonesia. Karenanya, pemerintah mewaspadai betul varian AY4.2 tersebut. Terkait waspada pada varian baru corona, kita akan membahas bersama Ahmad Rusdan Utomo, ahli biologi molekuler. Selamat sore, Pak Ahmad. Selamat sore, Bu Irma. Baik, Pak Ahmad, kita tahu bahwa saat ini terjadi lonjakan kasus COVID-19, ada di 155 kabupaten kota sudah menunjukkan kenaikan angka dan ancaman gelombang 3 ini sudah di depan mata. Bagaimana sebenarnya Anda menjelaskan perilaku daripada si virus ini? Apakah memang ada masa penyebaran sehingga tadi ada timbul gelombang 1, kemudian gelombang 2, dan ini dikhawatirkan ada gelombang 3? Ya, makasih. Jadi memang ancaman itu masih ada. Kenapa? Karena memang COVID ini belum keluar dari dunia ini ya. Jadi di tetangga negara kita ini masih banyak. Apalagi ini musim dingin, itu wajar kalau mereka jadi naik karena kan orang dipaksa untuk berkerumun di dalam ruang tertutup, dalam gedung ya, karena kan musim dingin di sana, sehingga itu kita bisa expect. Nah, akan tetapi satu hal yang kita perlu sampaikan ke masyarakat, sebenarnya cara penularan virusnya sederhana banget ya. Jadi anggap seperti ini ada percikan api gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya percikan api ini tidak membakar seluruh lahan, ladang hutan misalnya gitu, atau ladang rumput? Caranya mudah. Pastikan ladang rumputnya tetap basah ya. Jangan biarkan kering. Karena kalau kita biarkan kering, malah dari yang awal sudah bagus, sudah basah seperti sekarang, ya artinya apa? PPKM-nya kan sudah banyak kepatuhan pada masyarakat ya, prokes juga cuma bagus, masker juga lumayan bagus, dan juga aktivitas sekolah juga saya lihat mereka menggunakan masker, para gurunya juga taat, mereka sudah divaksinasi, ya kan? Itu adalah memastikan lahan tetap basah.
gitu. Yang kita tidak inginkan, apalagi mencapai nanti di bulan November, Desember, di mana nanti ada pergerakan serentak misalnya, yaitu liburan berbarengan, itu analoginya adalah segera membuat yang tadinya lahan sudah basah mendadak kering. Nah, ketika lahan menjadi kering, ini istilahnya tinggal nunggu bom waktu saja. Karena kita tidak pernah tahu dari mana percikan api akan muncul, tapi kalau dia muncul sementara lahan dalam kondisi kering kerontang, dia akan cepat sekali untuk naik, dan itu bisa membuat menyusahkan banyak orang. Jadi dalam hal ini, dalam penularan virus, masyarakat cukup tahu bagaimana modusnya, yaitu pentingnya surveillance, yaitu kontak telusur. Jadi kalau ada yang positif, misalnya ada yang punya bergejala, mereka harus tahu, harus dicari 20-25 orang sekeliling kasus positif tadi itu. Itu disebut dengan surveillance. Jadi masyarakat juga berkooperatif gitu ya, supaya kita segera menangkap, memastikan api yang mulai terpercik segera padam. Kuncinya di situ, Mbak Irma. Baik, artinya timbulnya gelombang 1, gelombang 2, dan ini juga disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Lalu bagaimana dengan vaksinasi yang saat ini tentu saja masih gencar dilakukan begitu, tapi lonjakan kasus masih saja terjadi. Apakah efektivitas dari vaksin ini dipertanyakan, ataupun mungkin durasi efektivitas dari vaksin ini pun memang harusnya segera di-booster? Ya, ini menarik. Pertanyaan di awal kan disebutkan, apakah AY4.2 ini lebih virulence ya, lebih ganas gitu daripada yang kakaknya yaitu Delta. Sebenarnya dia masih Delta, sebenarnya itu hanya turunnya saja. Tapi yang menarik kalau kita bicara di pengalaman Delta ya, yaitu mereka itu sangat menyasar mereka yang belum divaksin. Jadi kalau kita lihat kasus Juli kemarin, itu kita bisa cross check ke data rumah sakit, itu jelas sekali. Di Jakarta misalnya, di Jakarta itu cakupan vaksinasi 80% ke atas, dua dosis gitu ya. Tapi kalau kita lihat data kematian di rumah sakit di Jakarta di bulan Juli Agustus, itu mayoritas itu belum divaksin. Jadi kalau kita melihat selama populasi itu sudah divaksin, nanti yang menjadi kelompok rentan adalah mereka yang belum divaksin. Itu satu. Tapi yang kedua, peran dari yang divaksin ini hati-hati juga. Karena mereka sudah divaksin, nah ini gara-gara Delta ya, jadi Delta ini merubah semua persamaan. Mereka yang sudah divaksin ini, Bu Irma, dia itu memang terproteksi. Rongga nafas dalamnya, yang di bawah ini terproteksi. Tapi rongga nafas atasnya itu masih bisa terinfeksi. Nah, celakanya begini, kalau sekeliling komunitas itu belum divaksin, mereka bisa menjadi perfect OTG yang sempurna. Itu sebabnya setelah vaksin, tolong pakai masker. Karena Indonesia Raya itu cakupan vaksin 2 kali komplit baru 40%. Artinya apa? Saudara kita itu masih 60% belum divaksin. Dan varian Delta dan turunannya ini akan menyasar mereka yang belum divaksin. Jadi ini penting sekali ya. Tadi saya sampaikan juga oleh Satgas, kenapa kita harus pakai masker walaupun sudah divaksin? Karena kita juga harus melindungi mereka yang belum dapat vaksin. Itu yang harus Baik, Pak Ahmad, yang menarik lagi mengenai durasi dari efektivitas vaksinasi itu sendiri. Apakah sebenarnya ada durasi efektivitas dari vaksin itu? Berapa lama kemudian warga atau masyarakat harus kembali mendapatkan vaksin setelah vaksin dosis kedua lengkap? Ya, kalau untuk mengatakan apa kita perlu booster biasanya karena kita khawatir sudah lama nih, udah expired gitu. Sebetulnya kalau kita lihat memang ada tanda kutip penurunan efektivitas, tapi kita harus lihat efektivitas itu ukurannya apa. Karena kalau kita lihat data-data itu kebanyakan mengukurnya adalah paparan atau infeksi. Memang kalau kita bicara infeksi, setelah munculnya Delta, vaksin efektivitas ngedrop. Kalau kita bicara infeksi, tapi kalau kita bicara proteksi dari kematian atau proteksi dari gejala berat, itu masih bagus. Penurunan itu hanya sekitar 10%, artinya 80% ke atas itu masih bisa terproteksi. Jadi kita perlu lihat apakah bisa sampai ngedrop sampai di bawah 50%. Nampaknya nggak seperti itu. Justru sekarang kita ini, ketika kita nanti ada stok vaksin, tolong utamakan mereka yang belum divaksin, termasuk yang golongan rentan. Karena kita pilihannya apa? Memvaksinasi lagi yang ketiga buat yang sudah divaksin, atau kita menambah cakupan. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menambah cakupan. Karena apa? Karena walaupun memang ada penurunan, tapi penurunannya tidak minimal hingga data seperti itu. Hingga sekarang belum begitu signifikan. Sementara hanya 40% warga Indonesia saat ini yang baru divaksin. Baik, Pak Ahmad, saat ini juga pemerintah sedang menghadapi varian segera untuk menghadapi varian daripada Delta AY4.2. Kita nanti akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pak Ahmad, usai jeda kami masih akan kembali.